Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Konflik dan Upaya Perdamaian yang Ada pada Masyarakat. Nah, kelompok kami adalah kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Khairul Anissa, Nur Fatimah, Nurul Suhaila, dan Sini Robika. Sekarang kami akan memulai kekerasan. Nah, kekerasan didefinisikan secara sederhana sebagai bentuk tindakan yang melukai, membunuh, merusak, dan menghancurkan lingkungannya. Nah, menurut Shirol pada tahun 1988, ia menganalisis akar kekerasan melalui pemikiran Thomas Hobbes. Nah, si Hobbes sendiri berpendapat bahwa manusia itu memiliki kesadaran dan kemampuan untuk mengkalkulasi kekerasan. Artinya sendiri manusia menggunakan kekerasan untuk menghadapi kompetisi selfish dan pertandingan zero sum. Nah, adanya kepentingan pribadi yang harus dimenangkan melalui kekuatan atas kepentingan orang lain. Nah, kesadaran inilah yang nantinya akan menyebabkan kekerasan itu menjadi pilihan untuk memenangkan kepentingannya. Nah, secara implisit para pendahulu ilmu sosial seperti Hobbes, Marx, Weber, dan Durkheim dia itu memperlihatkan nih kekerasan muncul pada skala individual dan negara. Nah, kekerasan sebagai hasil kalkulasi rasional terutama sekali sangat mempengaruhi konsep kekerasan yang terorganisasi, yaitu kekerasan dalam gerakan sosial. Nah, konsep kekerasan para ilmuwan sosiologi konflik yang ditampilkan sebagai representasi individu dan negara kemudian dikembangkan oleh Johann Galtung. Masuk pada konsep kekerasan Galtung. Nah, si Johann Galtung sendiri menciptakan 3 dimensi kekerasan, yaitu kekerasan struktural, kultural, dan langsung. Nah, kekerasan langsung ini seringkali didasarkan atas penggunaan kekuasaan sumber. Nah, kekuasaan sumber bisa dibagi menjadi kekuasaan punitif, yaitu merupakan kekuasaan yang menghancurkan, kemudian kekuasaan ideologis, serta kekuasaan renumeratif. Nah, kekuasaan ideologis dan renumeratif ini cenderung menciptakan kekerasan kultural. Nah, adapun kekerasan struktural tercipta itu dari penggunaan kekuasaan struktural, seperti seseorang yang memiliki wewenang menciptakan kebijakan publik. Nah, kekuasaan sumber dan kekuasaan struktural ini saling berkaitan dan saling memperkuat. Nah, si Galtung ini mengungkapkan kekerasan struktural, kultural, dan langsung dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar ini adalah kelestarian atau keberlangsungan hidup, kesejahteraan, kebebasan, serta identitasnya. Jika 4 kebutuhan dasar ini mengalami tekanan gitu kan, atau kekerasan dari kekuasaan personal dan struktural, maka konflik kekerasan akan muncul ke permukaan sosial. Menurut si Galtung pada tahun 2007. Baik, saya Nurul Suhaila di sini akan memaparkan tentang kekerasan budaya. Kekerasan budaya bisa disebut sebagai motor dari kekerasan struktural dan langsung. Karena sifat budaya bisa muncul pada dua tipe kekerasan tersebut. Kekerasan budaya dilihat sebagai sumber lain dari tipe-tipe konflik melalui produksi kebencian, ketakutan, dan kecurigaan. Ada kekerasan model Likert. Alternatif perspektif dalam tipe kekerasan adalah model yang diciptakan oleh Robert F. Likert. Likert dalam tulisan Philos adalah Power pada tahun 1992 membuat skema definisi kekerasan pada dimensi fisik, psikologis, dan personal institusional. Baik, saya serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Anissa. Saya akan menjelaskan tentang akar perdamaian. Nah, perdamaian itu merupakan kata yang mempresentasikan dua hal, yaitu makna sakralitas dan ideal kebahagiaan hidup. Nah, di masyarakat dunia,
Dalam alur sejarah, klasiknya mengintegrasikan diri mereka ke dalam makna sakral tentang eksistensi kehadiran manusia di dunia kehidupan dan alam semesta. Nah, usaha pencapaian sakralitas dan kebahagiaan hidup itu diproses ke dalam dunia usaha yang kompleks, penuh cerita heroik, kategorisasi benda-benda, sampai tata cara melakukan pemenuhan kebutuhan material dalam semesta alam yang menyediakan apapun yang dibutuhkan dan sekaligus menyediakan ancaman kematian. Nah, selanjutnya itu ada konsep perdamaian. Secara umum dalam studi konflik dan perdamaian kontemporer memilah perdamaian menjadi dua, yaitu perdamaian positif dan negatif. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, saya Nur Fatima. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep perdamaian. Nah, secara umum, perdamaian itu berdasarkan perdamaian kontemporer memilah perdamaian menjadi dua, yaitu perdamaian positif dan perdamaian negatif. Nah, jadi perdamaian dalam efek struktural juga disebut sebagai perdamaian positif. Nah, jadi perdamaian positif itu berarti terpenuhnya rasa aman dan keadilan ekonomi dari sistem yang berlaku sampai terhapusnya diskriminasi ras, etnis, dan agama serta struktur sosial. Nah, jadi perdamaian dalam pengertian langsung itu bisa disebut sebagai perdamaian negatif di mana orang-orang tidak terancam mengalami luka-luka bahkan nyawa dari tindakan atau kelompok lain. Nah, jadi di sini bisa kita bedakan. Nah, perdamaian positif itu artinya terpenuhinya rasa aman dan keadilan ekonomi maupun sosial. Nah, sedangkan perdamaian negatif artinya orang-orang tidak terancam untuk mengalami konflik secara langsung. Artinya dia terhindar dari mengalami luka-luka secara langsung seperti seperti kehilangan nyawa dari tindakan orang-orang atau kelompok. Segitu saya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.